sangat terang benderang sampai menerangi kusur Syam, istana-istananya gubernur Romawi yang ada di Syam atau pejabat Romawi yang ada di Syam. Syam itu ya sekarang Suriah, Jordan, Libanon, itu namanya Syam dulu, utara lah. Itu perbatasan ujung kekuasaan Romawi. Amwasammu fa'i'lanul basyairi lam tusma' wa bariqatul inzari lam tushami. Orang-orang kafir telinganya matanya buta, telinganya tuli. Fa'ilal basyar tusma', informasi atau pengumuman tentang berita gembira dengan lahirnya Muhammad gak dengar mereka. Kalau jin mendengar, jin tahu. Kalau orang kafir gak dengar, gak ngeh gitu loh, gak sadar bahwa ada Nabi Muhammad lahir, gak sadar. Bahkan mereka tidak akan mendengar dakwahnya, dengan tidak akan menerima dakwahnya. Wa bariqatul inzar lam tushami, dan kilatnya, bariqat aslinya kilat ya, kilatnya peringatan tidak dilihat. Lam tushami tidak dilihat, tidak dilirik. Jadi orang kafir itu matanya buta, tidak bisa melihat bariqatul inzar, dakwah Nabi Muhammad yang bagaikan bariqah, bagaikan kilat. Kok nggak melihat ya matanya ya? Begitu pula telinganya, tidak mendengar suaranya, informasi tentang basyair, tentang berita gembira. Padahal jin saja mendengar itu loh, jin saja tahu. Tapi manusia yang kafir malah tidak mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dakwahnya Rasulullah itu di Mekah satu ditolak. Kenapa? Berbagai macam. Ada yang karena Muhammad itu benar, jujur, orangnya nggak bohong. Tapi karena di situ sudah diikuti oleh Bilal, Zaid bin Harithah, budak rakyat kecil, maka pembesar-pembesar Quraisy gengsi kalau masuk Islam. Masa nanti saya duduk dengan Bilal, masih kumpul-kumpul oleh Bilal. Sama dengan di Indonesia ini ada orang yang tidak mau ikut NU karena gengsi kumpul-kumpul dengan orang desa. Kalau dengan NU kan kena santri yang gudigen itu, padahal dia mengakui ajarannya baik, akhlaknya baik, pemahaman agamanya benar. Tapi aku melu NU, aduh, podo karo wong desa-desa itu sama, ya nggak apa-apa, terserah. Tapi nanti rata-rata orang kalau sudah tua, ini yang berpendidikan, tapi kalau sudah tua akan menerima kebenaran NU, menerima kebenarannya. Orang-orang berpendidikan yang sudah tua nanti, masih muda sih gengsi. Nomor dua, ada yang kalau saya masuk ikut Muhammad, jualan saja nih, bisnis saya bangkrut dong. Saya bisnisnya berhala. Bisnisnya berhala, bikin patung. Nah, kalau ikut Muhammad itu diharamkan, ditutup bisnis patung, ya bangkrut lah. Ada pula yang tidak bisa menerima dakwah Islam itu ngeri membayangkan hidup di akhirat. Mati, masuk kuburan, ditanya mungkar nakir, nanti di akhirat dikumpul mahsyar, hidup lagi di mahsyar. Terus kemudian diperiksa amalnya dan seterusnya lah. Kemudian imma surga, imma neraka, itu tuh membayangkan itu ngeri. Lebih baik nggak dengar cerita itulah daripada dengar cerita itu ngeri.
Kita aja ngeri kok. Kita ngeri kan dengar itu kan. Nah, orang Quraisy begitu. Daripada mendengar cerita Muhammad bahwa nanti di akhirat hidup lagi, neraka, surga, lebih baik nggak usah dengar itulah. Sama orang kita juga kadang mendengarkan dakwah tuh nggak mau, karena katanya pengajiannya itu, ceramahnya itu melelahkan itu apa? Membuka rahasia saya. Ya apa namanya? Kelakuan aku gini-gini diomongkan oleh penceramah. Ya dia merasa kelakuan kayak gitu. Terbuka. Dipermalukan. Jadi saya nanti dipermalukan kalau dengan pengajian. Nah, ceramah itu saya dipermalukan. Makanya ya Juru Panur Kholis Majid bikin para Madinah itu ya pengajian lah. Yang diajarkan biasa, pengajian biasa, tapi kan untuk orang-orang elit tempatnya di hotel, di hall, bayar. Itu mau itu ngaji biasa ngajinya. Ayo kita sholat, itu kita akhlaknya baik, itu semua sama aja Pak Nur Kholis juga. Nanya orang kelas elit mau ikut ngaji di masyarakat, di musola atau di masjid itu gengsi. Duduk di masjid, di musola, kotor sama-sama masyarakat, mendengarkan pengajian itu gengsi. Tapi kalau dengan di hotel, bayar, sambil makan enak, minum enak, Chan Kholis yang ngaji, mau mereka. Ngaji sama saja isinya. Bahkan ya kalau pengajian resmi sih di pesantren lebih serius lah. Min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'wajja lam yaqumi. Min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum, setelah para dukun paranormal lah, para dukunnya, paranormalnya, kiainya mereka itu memberitahu kepada kaumnya bahwa agama mereka yang sesat itu tidak akan lagi berdiri atau tidak akan lagi tetap, pasti akan hilang. Jadi para kahin ini, para dukun ini mendengar dari siapa? Dari jin. Mendengar berita dari jin bahwa Muhammad lahir itu agama selain Islam akan kalah. Agama yang diikuti oleh orang Arab, yaitu nyembah berhala, wataniyah akan hilang. Itu mereka udah kasih tahu pada masyarakat Arab, si kahinnya itu. Wa ba'da ma'ayanu fil ufqu min syuhubi muqaddatan wifqa ma fil ardi min sonami. Ya, orang Arab sendiri waktu itu, beberapa orang Arab namanya Ahnaf, haus mencari kebenaran. Hanya kemana itu? Ada namanya Umayyah bin Abi Salat, ada namanya Antar al-Abas, Qus al-Ayadi. Mencari kebenaran. Dia menolak, hatinya menyembah berhala, menyembah batu, minum-minuman. Tapi kemana carinya? Ada sepupunya Sayyidina Umar, namanya siapa namanya? Nufail ya, apa? Zaid bin Nufail. Sampai mencari kebenaran, sampai ke Syam. Ke Syam, saya ingin mencari agama yang benar. Di mana? Terus yang ditanya itu orang-orang Kristen. Agama yang benar akan datang di negerimu. Ini sudah saatnya, bentar lagi. Nabi yang bawa agama benar akan datang di negerimu ini. Sana pulang. Jangan di sini, nggak ada malah. Pulang di tengah jalan dibegal, dibunuh. Ya, nanti di mahsyar kata Rasulullah dia akan
dibangkitkan dari kuburan sebagai ahnaf yang mentauhidkan Allah. Ada lagi yang Umayyah bin Abi Salat tahu bahwa karena ada nabi terakhir bawa agama baru, dia mengharapkan saya orang yang terpilih, sampai mengharapkan dirinya jadi nabi. Kalau Salman Al-Farisi kan dari Persia, nyembah api, artinya menolak api disembah. Akhirnya masuk gereja, masuk Kristen, menolak juga. Ya itu lama-lama kok gini ya, masa Tuhan ada 3? Tanya kepada beberapa pendeta yang masih orang-orang tua lah, kalau kamu cari agama yang benar, sana di Jazirah Arabia. Maka dia sampai mengembara sampai ke Madinah, ke Yathrib. Di Yathrib jadi budaknya orang Yahudi. Coba, padahal bukan turunan budak, bukan. Menunggu Nabi yang akan datang. Wah, begitu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ini yang saya tunggu, langsung masuk Islam. Nah, si bosnya itu, majikannya orang Yahudi, minta ditebus. Boleh Salman keluar dari perbudakan saya, bebas, tapi ditebus berapa? 150 pohon korma. Dan Nabi Muhammad ikut nanam, yang nanti sampai sekarang masih ada ajwa itu korma yang ditanam oleh tangannya Nabi Muhammad SAW. Karena rame-rame gotong royong bareng-bareng nanam korma untuk menebus Salman Al-Farisi. Wa ba'da ma'ayanu fil ufqu min syuhubi. Nah, sebelum Nabi Muhammad lahir, jin itu bisa melihat rahasia di langit, bisa mengintip berita langit. Setan jin itu, maka terus dikasih tahu kepada para tukang sihir, dukun-dukun itu berita dari langit yang bawa jin. Setelah Nabi Muhammad lahir, jin yang akan mengintip berita dari langit itu dilempar dengan bintang. Ya pokoknya dengan gumpalan api lah. Gumpalan api, syuhub itu, bola api lah. Melempar jin, jin gak bisa lagi, setan gak bisa lagi mengintip berita dari langit. Min ba'di ma'ayanu, setelah ba'da ma'ayanu, setelah mereka melihat fil ufqi di langit, min syuhubin, sesuatu yang menyala, bola api, munqaddatin, berjatuhan, wifqama fil ardi min sonami, seperti yang terjadi di bumi, yaitu berhala-berhala yang pada hancur. Nah, itu mereka sadar itu. Mereka ini orang kafir nggak sadar, tapi padahal kalau jin ngerti itu. Orang kafir nggak sadar, padahal bukan bintang ya, bola api melempari, menembaki jin setan yang akan mengintip berita dari langit. Begitu pula berhala-berhala di bumi sudah ada yang retak, ada yang patah, ada yang hidungnya hilang. Ketika Nabi Muhammad lahir, sonamun berhala, wathanunya berhala. Kalau sonam berhala dari batu, kalau wathanun berhala dari selain batu, apa kayu, apa kuningan, tembaga, wathan namanya. Kalau sonam yang dari batu. Hatta ghada an tariqil wahyi munhazimu minasyayatin yakfu ithra munhazimi. Hatta ghada, sehingga jadilah an tariqil wahyi munhazimun, setan itu lari, atau ya
dari jalannya wahyu, yaitu dari langit. Yakfu ithramun hazimi, bertubi-tubi. Jadi bola api tadi terus-menerus bertubi-tubi melempari setan yang akan mengintip berita gaib itu dari langit. Di mana langit itu adalah apa? Thoriqul wahyu, jalannya wahyu. Jadi setelah Nabi Muhammad lahir, jalannya wahyu bersih. Tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan dari jin maupun setan. Ini kebesaran Nabi Muhammad SAW seperti itu. Sampai-sampai setan itu putus asa setelah Nabi Muhammad lahir. Setan itu putus asa, merasa ilmunya nggak mampu lagi untuk, tidak mudah untuk menggoda orang untuk menyesatkan manusia ini. Ya gimana anunya? Cara rasional logikanya gimana? Ya setelah Nabi Muhammad, Quran, era teknologi, ilmu pengetahuan, maka orang sudah mulai berpikir rasional, sehingga tidak lagi percaya pada klinik, pada dongeng-dongeng atau bayangan-bayangan imajinasi setan tadi. Itu rasionalnya, tadi nggak harus itu. Antara rasionalitas seperti itu dengan Al-Quran yang mendorong umat Islam agar berpikir cerdas, menguasai teknologi, pengetahuan, kebenaran harus dicari dengan ilmu, tidak dengan mistik, klinik, kebatinan, bukan. Maka hancurlah sihir atau apa nanti ilmu yang bersifat gnostik, klinik. Itu artinya setan tidak lagi mampu, tidak lagi hebat seperti sebelum Nabi Muhammad lahir. Ka'annahum haraban abtalu abrohatin au askarun bil hasa min rahataihi rumi. Seakan-akan setan itu lari seperti larinya apa? Tentaranya Abroha. Lari dari mana? Lari dari lemparan ababil. Seperti itu, seperti perumpamaannya ini hebat sekali syairnya. Ini syair ini memberikan gambaran luar biasa. Padahal jauh sekali hubungannya kan. Ini gambaran syairnya seperti itu. Ini orang penyair sangat cerdas untuk menggambarkan. Jadi larinya setan itu seperti larinya pasukan Abroha yang dilempari dengan batu hijaratin min sijil, batu yang panas dibawa oleh burung ababil. Kalau kerikil padahal nggak begitu besar, nggak. Kalau jatuh pada tentara Abroha itu dari kepala tembus sampai ke duburnya, mati. Luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa Allah mengajar kepada kita segala sesuatu dengan antara. Kalau Allah ingin menghancurkan ababil, menghancurkan Abroha tanpa ababil, tanpa batu, bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Menggunakan burungnya bawa batu. Itu kan menunjukkan atau memberi pelajaran pada kita. Semua itu harus dengan ada perantaranya. Ingin pintar ya belajar, ingin sehat ya berobat, ingin kaya ya kerja keras. Nggak bisa nongkrong saja terus kaya. Abroha itu jadi gini, di Najran itu ada orang Kristen dulunya, sedikit tapi gubernurnya atau rajanya penguasanya agamanya Majusi, namanya Dzu-Nuwas. Orang Kristen itu masukkan ke parit, dibikin parit, dimasukkan, dibakar hidup-hidup oleh Dzu-Nuwas. Di Quran dikatakan gimana? Qutila ashabul ukhdud. Orang-orang Kristen dibunuh
an-nari dzatil waqud, dengan api yang menjadi yang membakar. Idhum 'alaiha qu'ud, idhum 'alaiha qu'ud, ya. Mereka menonton sambil ditonton dibakar tuh. Wa hum 'ala ma yaf'al bil mu'mina syuhud. Apa salahnya mereka dibunuh seperti itu? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu bil azizil hamid. Hanya satu salahnya, atau yang dianggap salah adalah karena tauhid atau menyembah Allah. Majusi kan menyembah api. Nah, nanti datang dari Ethiopia, karena itu kan Najran Ethiopia ke halang Laut Merah saja, dekat ya tinggal. Datang pembalasan, datang namanya Aryat, pakai to ya, Aryat, Zunuas, dan semua tentaranya kalah, bunuh semua, masih tentaranya. Dari Ethiopia Kristen, Ortodok. Jadi di situ Najran pusatnya Kristen, di Jazirah Arabia di selatan pusat Kristen adalah di Najran. Di kabarin Al-Quran tadi, Qutil ashabul ukhdudin nari dzatil waqud idzum 'alaiha qulnum 'alfun bin syuhud. Nah, Aryat meninggal, gantinya Abroha. Abroha ingin memalingkan, memindahkan perhatiannya orang Arab supaya menghormati Najran, jangan menghormat ke Mekah. Maka bikin gereja besar supaya mengalihkan orang hajinya ke Najran, jangan ke Mekah. Malah sudah suatu hari ada kelihatan nih kannya apa, gerejanya itu dilempari tai najis. Marah dia, maka dia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Berangkatlah dengan pasukan naik gajah. Dia naik gajah itu. Gajah itu kalau sekarang tank. Kalau sekarang lu ya. Disitulah orang Mekah semua keluar dari kota Mekah. Al-Syekh Abdul Muttalib keluar, menyerahkan terserah pada Allah. Rumah-rumahnya Allah bukan rumah saya, katanya. Ternyata Allah memerintahkan burung ababil masing-masing mau batu yang panas batunya itu min sijil, semua mati. Pas matinya berarti namanya Wadi Mahasir, di jurang Mahasir. Au askar, atau tentara Rumia yang dilempar bil haso, dengan batu. Apa? Nadzam bihi ba'da tasbih batnihima, yaitu yang melempar dengan batu haso, itu batu ba'da tasbih batnihima, setelah dibacakan tasbih. Nabdzal musabbihi, seperti terlemparnya orang yang baca tasbih min ahsya'i multaqimi, dari perutnya yang menelan, ikan yang menelan. Siapa? Nabi Yunus. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar ngambil batu dilempar ke arah musuh. Nah, itu seperti dibacakan tasbih dulu sebelum dilempar, digenggam, bacakan, ya dibacakan apa, tasbih, doa lah. Maka dilempar Nabi Muhammad seperti terlemparnya Nabi Yunus dari perutnya ikan. Perumpamaan jauh banget perumpamaan. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Suatu ketika ada orang Badui ngomong gini, kalau kamu betul-betul nabi, bukan nabi palsu, ayo bisa nggak panggil korma itu, pohon korma panggil sini. Dipanggil. Itu pohon korma ngulet, apa ngulet apa? Bergerak kanan kiri, aku jebol, terus jalan bukan nabi. Setelah datang, ayo perintah suruh kembali lagi sana, suruh masuk, diperintah, balik lagi.
anna a'rabiyan, orang Badui, sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat. Faqala lahu qul li tilka asy-syajarah, Rasulullah yad'uk. Ayo, katakan pada pohon itu bahwa Rasulullah manggil kamu. Ayo, bisa nggak, datang nggak dia? Katakan, ayo, Rasulullah manggil kamu, wahai pohon. Famalat an yaminiha wa shimaliha wa baindaiha wa khalfiha. Bergerak si pohon itu hatta qata'at uruqaha, sehingga akarnya putus. Tsumma ja'at tajir uruqaha fil ard. Berjalan si pohon kurma, berjalan sambil akarnya itu kan ada bekasnya di jalan tuh. Faqafat binadai, berdiri di depan Nabi Muhammad SAW. Waqalat, dan pohon itu pohon mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Si kurma itu, pohon kurma itu. Qal Arabi, Badui ngomong lagi, murha litarja, supaya perintah kembali lagi, mau nggak aja? Perintah lagi, fa'amurha farja'at. Nabi Muhammad perintah kamu kembali sana, kembali nurut dia. Wadal uruquha fi mambatiha fastafi. Kesan lagi, masuk lagi ke lubangnya tadi. Terkenal, masyhur, kejadian masyhur terkenal. Ja'at li da'watihil asyaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Ja'at, datang karena panggilannya Nabi Muhammad, al-asjaru, pohon, sajidatan, sujud, hormat lah maksudnya, tamshi ilaihi, berjalan kepada Nabi Muhammad, ala saqin bila qadam, di atas betis tanpa kaki. Jadi kan seakan-akan ada betis tanpa kaki. Ka'annama satron lima katabat furu'uha min badi'il khattif billaqami. Ka'annama seakan-akan pohon itu menulis, furu'uha apa? Akarnya itu menulis, lima katabat, seakan kan jalur kan seakan menulis gitu. Min badi'il khatti, dari tulisan yang sangat indah, yang tidak ada yang menyamai selama ini. Dan ditulis di mana itu? Di tengah-tengah jalan, fil laqami, di tengah-tengah jalan yang dia tadi jalan. Jadi seakan-akan bekasnya akar tadi jadi tulisan yang sangat indah. Ini khayalannya Syekh penyair. Jadi walhasil pohon jalan bergerak, akarnya itu membekas di sepanjang jalan dia lewatin, seakan-akan menjadi saksi, jadi tulisan menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ayo baca. Amin tadhakuri jironim bidhi salami mazata dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu an al-hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laula al-hawa lam turik dam'an ala talali wala arikta li dhikril bani wal alami wa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi alaika udulud dam'i was-saqami batal wajdu khatai abratin wa dhana mithal bahari ala khaddaika wal anami na'am sara taifu man ahwa fa arraqani
والحب يعترض اللذات بالآلام يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي بدت حالي لا سري بمستتيري عن الوشاة ولا دائي بمنحسم ما حطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في صمامي إني اتهمت نصيح الشيب في عذالي والشيب أبعد في نصح عن التهام إن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جالها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيف ألم برأسي غير محتشم كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم من لي برد جماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم فاصف هواها وحاذر أن تولياه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسيم ورعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخام واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لا كاستقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصوم ظلمت سنة من أحظلم إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورام وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كاشحا مترف الآدم وروادته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراه أيام شمام وأكد زده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقد نبينا في خلق وفي خلق فلم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكام والذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسام دع ما ادعته الناس
مجزاه عن شريك في محاسنه فجوهر حسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو نسبت قدره آياته عظاما أحسنه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحن بما تعى العقول به حرص علينا فلم نرتب ولم نهيم أعيا الوار فهم معناه وليس يرى القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام فيدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آيات الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبرش متسم كالزار في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همام كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشام كأنما اللؤلؤ المسون في صدف من معدن منطق منه ومتسم لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشق منه وملتث أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عين من سدام وساء سوة أن غضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضام كأن بالنار ما بالماء من بلال حسن وبالماء ما بالنار من ضرام والجن يهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم والصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشام من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهوب منقضة وفق ما في الأرض من صنام حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهات أو عسكر بالحصى من راحتيه رومي نبذا به بعد تسبح ببطنهما نبذ المسبح من عشاء ملتقيم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم. الفاتحة.